أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ilm. Qala as-saniyatu annahu ta'ala alimun لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك لاستعارة الاعتبار إلى غيره. Pembahasan ilmu ini salah satu dari pembahasan yang menarik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maklum bahwa sifat itu kan ada sifat positif, ada sifat negasi, dan ilmu ini salah satu dari sifat positif. Nah, kalau yang di sini dijelaskan, aku min jumlati sifat tersebut ya kaunuhu ta'ala aliman wal alimah wal mutabayyin lahu al asya' bi'aysu takunu hadira indahu wa ghairu ghaibah anhu wal fi'lu al muhtam al mutkan wal mustamil ala umurin gharibah ajibah wal mustasma' bi khawasin katsirah. والدليل على كونه عالما وجهان الأول أنه مختار الثاني أنه فعل الأفعال المحكمة. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam kajian filsafat, sebelum kita teruskan belajar asyad, bahwa ilmu itu adalah non materi. Nah, ilmu ini ada beberapa pandangan. Jadi, salah satu dari mengenai ilmu, khususnya manusia ini, adalah disebut infial. Itu filsafat peripatetik. Kalau filsafat isyraq, iluminasi, ilmu itu adalah katakanlah capaian ruh terhadap objek yang ada di luar badan. Aksi, semacam aksi. Tapi kalau hikmah muta'aliyah, ilmu itu ada dalam diri manusia, diri pemilik ilmu, dan dia merupakan aksi atau buatan daripada yang alim, yang pemilik ilmunya itu. Jadi dalam peristiwa ilmu ini ada tiga: alim sama maklum, sama hubungan antara keduanya, yakni alim dan maklum. Yang tahu, yang diketahui, lalu hubungan antara keduanya. Yang tahu disebut alim, yang diketahui disebut maklum. Hubungan antara alim dan maklum disebut ilmu. Nah, ilmu ini adalah non-materi. Pembuktiannya banyak. Di antaranya adalah dalam ilmu ini
terjadi hal yang melanggar daripada materi. Hukum materi. Hukum materi salah satunya yang tidak boleh dilanggar adalah masuknya yang besar ke dalam, tidak mungkinnya masuknya yang besar ke dalam yang kecil. Air satu, misalnya, satu lautan tidak masuk ke dalam satu gelas. Tetapi nggak masuk ke dalam kantong kita, namanya. Nah, tapi ketika kita melihat gunung dengan besarnya, maka terjadi masuknya gunung ke dalam diri manusia. Tentang masuknya gunung ke dalam manusia bisa diterangkan dalam beberapa penjelasan. Yang satu adalah dengan penjelasan skala. Jadi katanya yang dimasukkan ke dalam roh itu adalah skala yang telah dibuat oleh mata, difokuskan juga oleh mata, kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Tapi sementara kita menyadari bahwa penjelasan daripada skala ini tidak bisa diterima, karena kita menyadari bahwa ketika melihat apapun, kita tidak merasa dalam menyekala. Mereka kan mengatakan bahwa jarak pandang, sudut pandang manusia itu 60%, 60 derajat. Jadi kalau misalnya 60 derajat, ditarik sudut, misalnya sama sisi, lalu jarak kita ke pohon yang kita lihat itu sekian, ketahuan bahwa misalnya pohon itu tingginya 10 meter. Ini nggak bisa diterima. Karena pertama, kita ketika melihat pohon 10 meter, kita tidak melakukan perbandingan. Yang kedua, kalaulah kita mau mengadakan perbandingan, kita nggak pernah melihat aslinya. Jadi kita dalam melihat pohon itu, pertama, kita tidak melakukan skala. Tidak menyadari adanya skala-skala itu. Yang kedua, skala itu baru masuk akal kalau kita tahu aslinya. Kita mau buat Pulau Jawa yang 1000 km, dibuat dengan misalnya gambar yang 10 cm. Berarti skalanya 1 cm banding berapa? Banding 100 km. Kalau Jawa 1000 km, lalu kita buat 10 cm, berarti 1 cm-nya berbanding 100 km. Itu tandanya kalau kita tahu Jawa. Tapi kalau kita nggak pernah tahu Jawa, bagaimana mau bikin skala? Yang kita tahu dari awal sampai akhir skalanya aja, gambar yang kecil. Nah, dari mana tahu aslinya? Yang kita tahu mengenai pohon 10 meter itu bukan 10 meter kan dari awal. Seandainya kita melihat pohon itu 10 meter dengan skala, berarti kita tidak pernah melihat pohon yang 10 meter itu. Yang kita lihat yaitu yang setengah mili, yang disadap oleh mata, kemudian dikirim ke otak, kemudian ke roh itu. Jadi selalunya kita melihat setengah mili atau 1/10 mili. Tidak pernah melihat 10 meter. Tapi kenyataannya kita melihat 10 meter. Dengan demikian, maka itu logika skala tidak mungkin bisa diterima. Jadi, karena kita dengan dalil bahwa ketika kita melihat yang besar, dengan besarnya itu, merasa dengan besarnya itu, tidak pakai perbandingan, maka telah terjadi pengerusakan hukum materi. Masuknya yang besar ke dalam tubuh manusia yang kecil, nah itu berarti ada unsur lain yang namanya materi. Jadi badan manusia, kalau penerima ilmu, maka sudah tentu ilmunya itu apa? Istilahnya, karena dia lebih besar dan masuk dalam tubuh manusia, maka tidak mungkin bisa diketahui oleh badan. Pohon yang tingginya 10 meter tidak mungkin bisa diketahui badan.
Tapi karena bisa diketahui oleh badan, berarti dalam badan manusia yang 1,5 meter ini memiliki unsur lain yang bukan materi. Itu dalil pertama bahwa ilmu itu non materi. Yakni masuknya yang besar ke dalam yang kecil dalam pengetahuan manusia. Mungkin ada orang bilang bahwa yang kita ketahui ini sebenarnya bukan apa yang ada. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa yang kita tahu ini bukan yang ada, ya mungkin dia bilang bahwa yang kita ketahui ini bukan hakikat kenyataannya yang di luar. Kan kita bilang tadi, dia mengatakan skala, kita mengatakan tidak skala. Karena kalau skala harus merasakan. Yang kedua, kalau skala, kita harus tahu aslinya. Sementara biar dijenguk, diusap-usap juga pohon kelapa, tidak akan bisa tahu aslinya. Sebab yang dikirim tetap fotokopiannya itu. Apakah melalui mata atau melalui rasa tangan. Nah, dengan demikian, maka yang kita lihat pohon kelapa itu, hanya kurang satu. Yang kita lihat pohon kelapa itu apa? Besar. Kemudian masuk dalam yang kecil. Mereka mungkin mengatakan bahwa yang kita lihat itu bukan aslinya juga. Kan kita bilang tadi, kalau kita pakai skala, berarti bukan asli. Tidak pernah kita ngelihat yang asli. Karena yang kita lihat selalu yang 0,5 mili, atau yang 1/10 mili. Gitu. Kalau diingkari perasaan merasa asli ini, berarti apa? Manusia tidak bisa mengerti yang 10 meter karena dia lebih besar dari dirinya. Kalau dibilang mengerti, berarti non materi. Nah, dia ngales, dia berkelit lagi bahwa yang kita ketahui mengenai pohon kelapa yang 10 meter itu sebenarnya bukan pohon kelapa itu. Hal lain. Bayanganlah apa segala macam. Nah, kalau itu dikatakan begitu, kita akan mengatakan apa? Bahwa kalau demikian, bahwa seluruh ilmu kita ini tidak ada yang benar. Berarti ilmu kita salah. Jadi setiap kita melihat gunung yang segitu, ya tidak bisa kita yakini gunung itu segitu. Ikan itu berenang, ikan itu seperti itu, kuning, segala macam. Tidak bisa kita yakini. Karena yang kita ketahui bukan dia, fotokopinya. Fotokopi yang tidak sama dengan dia. Nah, kalau yang kita lihat, kita segala macam kita rasa adalah fotokopi yang tidak sama, berarti seluruh ilmu kita salah. Panca indera kita salah. Kalau begitu, maka seluruh manusia tidak mengetahui apa-apa, dan termasuk juga perkataan si orang tadi bahwa misalnya yang kita ketahui ini bukan aslinya. Artinya bahwa yang kita katakan bahwa yang kita tahu ini bukan aslinya, pengetahuan kita bahwa bukan aslinya yang kita tahu ini juga bukan aslinya. Itu. Nah, karena hal itu tidak mungkin, karena kita makan, minum sesuai dengan ukuran panca indera yang kita lihat, no? Maka kita tidak minum yang panas. Ya, kalau panas yang kita ketahui itu bukan panas yang sesungguhnya, kan bohong berarti. Perasaannya panas, no? Padahal tidak panas. Jadi kita minum itu dingin sebenarnya, atau biasa-biasa, cuma kita rasakan panas. Anggap seperti itu. Atau panas, tapi kita rasakan dingin. Tapi nggak pernah terjadi. Makanya tidak ada orang mati. Nah. Misalnya ada mobil, kita minggir. Kenapa? Karena yang kita ketahui tentang mobil ini, bahwa dia keras. Sebagaimana yang kita lihat itu, bahwa dia kalau nabrak kita lecek, penyet, segala macam, mati, pecah kepala. Itu semua pas dengan apa yang akan terjadi kalau kita nekat. Ditabrak mobil. Jadi pengetahuan yang kita ketahui itu sama dengan objek yang diketahui yang di luar. Itu. Jadi dengan demikian, maka ilmu kita beneran, mobil itu beneran, truk yang kita ketahui, bus, kereta api yang kita ketahui beneran, dan mereka lebih besar dari kita, dan masuk ke dalam kita,
Nah, berarti ada unsur non materi karena masuknya yang besar ke dalam yang kecil. Kalau materi tidak mungkin. Dalil yang kedua bahwa ilmu itu non materi, ilmu nggak bisa dibagi. Misalnya antum bayangin telur, dibagi dua, nggak bisa. Bayangan telur yang antum bagi dua itu, telurnya tetap ada. Antum bisa bayangkan separuh-separuh. Jadi itu sebenarnya bayangan antum yang kedua. Bayangan pertama telur sempurna, bayangan kedua separuh telur, bayangan ketiga separuh telur. Yang satu telur tadi nggak bisa dibagi. Gitu. Jadi kalau antum membagi telur dalam benak, membagi rumah kepada jendela, pintu, rumahnya tetap ada. Coba kalau rumah materi, ketika kita bagi, kita ambil misalnya jendelanya, kita ambil pintunya, terpisah dari rumahnya. Tapi rumah yang ada dalam benak kita, sekalipun diambil, coba ambil dulu. Ambil gotong itu, pintunya ke tempat lain, tetap ada itu pintunya. Jadi pintu yang digotong ke tempat lain dalam benak kita itu bayangan kita terhadap pintu. Pintu lain maksudnya. Bukan pintu yang lengket pada rumah yang kita bayangin itu. Karena pintu itu nggak bisa diseret kemana-mana. Nggak bisa juga dicat. Ya, kalau dicat bayangan lain. Coba antum bayangan pintu kayu. Nggak dicat, bayangin begitu. Coba cat sekarang. Biar dicat mau berwarna-warni, tetap pintu kayu ada. Yaitu ciptaan-ciptaan yang lain. Itu tandanya bahwa materi tidak bisa. Bahwa ilmu tidak bisa dibagi. Karena ilmu tidak bisa dibagi. Dan materi bisa dibagi, berarti ilmu bukan materi. Begitu. Ilmu punya jawab. Hah? Punya jawab nggak? Iya dong, jauhan. Ini jauhan. Bagian dulu sama jawab sama mayat itu boleh. punya apa namanya ya, kalau seperti keberadaan itu kan keberadaan itu ada dua. Keberadaan substansial, keberadaan aksidental. Keberadaan substansial itu apa? Substansial, yakni kalau ingin ada, nggak perlu partner. Telur, pintu, kapas, manusia. Tapi kalau aksidental, perlu pada partner. Kalau nggak ada partnernya, nggak bisa ada. Seperti warna. Putih misalnya. Putih tanpa kapas, tanpa kapur, tanpa apa aja yang bisa disifati putih, nggak bisa terwujud. Nah, itu namanya aksidental. Nah, jauhar ini punya zat. Aksidental juga punya zat. Makanya substansial dan aksidental itu disebut esensi. Masing-masing esensi punya zat. Nah, zat itu yang anak katakan substansial. Tadi sebenarnya tidak diistilahkan substansial, diistilahkan zat. Maka itu kalau mau mendefinisi telur harus atau manusia, binatang rasional, jadi jenis dekat dan pembeda dekat. Kalau mau mendefinisi putih, itu juga begitu. Harus mengambil jenis dekatnya. Apa jenis dekatnya putih? Warna. Apa pembedanya putih dari yang lain? Misalnya kalau bahasa Arab, launun mustafsir. Misalnya warna yang terang. Misalnya lah, anggap itu relatif salah. Benar susah memang cari diferensial. Nah, berarti zat daripada putih, nah itu apa? Warna yang terang misalnya. Nah, itu berarti esensi daripada aksidental. Nah, keberadaan istilahnya, karena kalau dia ingin ada putih ini, maka dia harus berpartner, yakni kepada jauhar, kepada substansial. Tanpa substansial, aksidental tidak mungkin ada. Kembali kepada ilmu.
Nah, ilmu ini non materi, gitu. Jadi ilmu non materi. Di samping ilmu non materi, kita sudah dapat tahu apa? Bahwa pemilik ilmu non materi. Karena dari hukum tadi itu. Kereta api diketahui manusia, mobil diketahui manusia, dan pengetahuannya benar. Kalau nekat, pecah kepalanya. Ya, makanya untuk ngobatin orang sofispiun atau orang sofis, diajak ke harimau, misalnya diajak ke mobil yang lagi jalan itu, suruh di tengah jalan dia. Nah, bilang ini tidak ada ini, yang kamu tahu ini tidak sebenarnya mobil yang kau lihat mobil gede keras, mau kalau kena kepala pecah itu tidak sebenarnya. Nah itu, nah, dia tidak akan berani. Karena itu sudah fitrahnya begitu. Jadi bahwa yang kita ketahui ini memang asli, benar, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita sudah tahu sekarang bahwa hubungan antara pemilik ilmu dan ilmu, hubungan pemilik ilmu dan objek ilmu adalah non materi. Pemilik ilmunya non materi. Sekarang objek ilmu, kan ada 3 tadi. Al-alimu. Kan makanya dalam filsafat ditaruh judul Ittihadul alim wal ma'lum wal ilm. Jadi itu dahsyat itu sebenarnya. Satunya objek ilmu dan pemilik ilmu. Oke, sekarang kita udah tahu pemilik ilmu, ruh kita. Kemudian hubungan antara objek ilmu, yakni mobil dengan manusia, itu disebut yang disebut ilmu itu disebut ilmu, hubungan manusia dan mobil disebut ilmu. Nah, dan ilmu non materi udah. Sekarang objek ilmunya. Kita lihat objek ilmunya. Nah, objek ilmunya ini juga yang tadinya mobil itu sebenarnya bukan mobil, tapi katakanlah esensi mobil, hakikat mobil. Nah, esensi dan hakikat mobil itu non materi maknanya. Nah, memang mobil yang diketahui, tapi mobil itu diketahui bil arat, diketahui secara berikutan. Yang diketahui secara asli, secara langsung adalah apa yang ada dalam ruh manusia. Dan itu non materi. Gitu. Tapi hakikat yang ada di luar sama. Jadi bedanya hanya bahwa yang diketahui manusia ini tidak berefek di dalam, yang objek yang bil arat yang ada di luar itu, objek yang tidak langsung yang ada di luar itu memiliki efek. Efeknya pecah kepala, misalnya kalau nabrak kita mobil. Nah, dengan demikian objek, terus pemilik ilmu, objek, subjek, atau hubungan subjek dan objek yang disebut ilmu semuanya materi. Semuanya non materi. Subjeknya pemilik ilmu non materi, objeknya non materi, kemudian hubungan keduanya yaitu ilmu itu juga non materi. Salah satu pembahasan dalam filsafat bahwa objek, subjek dan hubungan antara subjek dan objek itu satu. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Kalau tadi ini kan sekarang barusan kan kita bilang objek ruh manusia, subjek ruh manusia, pemilik ilmunya, objek esensi mobil katakanlah, dan hubungan subjek dan objek adalah ilmu. Kita hanya membuktikan non materi saja. Nah, sekarang kita mau buktikan bahwa subjek adalah objek, adalah ilmu. Ilmu adalah objek, adalah subjek. Gimana caranya membuktikannya? Yang pertama subjek. Subjek sudah jelas ruh manusia. Sekarang, ketika kita berbicara objek, siapa objeknya? Non materi. Esensi daripada wujud-wujud khariji. Memang ilmu itu banyak loh ya. Ilmu huduri ada, ilmu tentang diri Anda ada. Kita tidak bahas itu.
yang kita bahas ini ilmu Anda dengan sekitar Anda. Nah, objeknya siapa tadi? Sekitar Anda. Tapi sudah dijelasin bahwa objek sekitar Anda itu adalah objek secara aksidental, secara berikutan. Objek yang sesungguhnya adalah gambaran yang ada di benak Anda. Yani hakikat yang sebenarnya terhadap apa yang ada di sekitar Anda. Nah sekarang, objek ini bagaimana ceritanya? Dia objek ini datang kemudian mempengaruhi roh kita. Seperti air yang tenang. Lalu objek datang, yakni batu. Kemudian air itu bergetar. Air itu bergelombang. Lalu itulah ilmu. Yakni roh ibarat air telaga. Objek ilmu, mobil tadi itu, ibarat batu. Kemudian batu itu dilempar ke telaga. Kemudian telaganya bereaksi. Apakah itu ilmu? Subjek ilmu telaga, objek ilmu batu. Ilmu, yakni hubungan subjek dengan objek adalah gelombang air telaga itu. Jadi infial, interaksi. Nah, filsafat masya, kalau nggak salah, mengatakan seperti itu. Jadi, ilmu adalah hakikat infial. Ini penting loh ya diketahui ini semua. Nah, soalnya nanti mau diterapin ke Tuhan. Ya jangan lelah. Sekalipun Anda menjelaskan secara filosofisnya. Supaya tahu duduk perkaranya, perbedaan pendapat di antara bujurgon itu apa. Jadi mereka usuli. Hah? Usuli mereka. Semuanya ilmu husuli. Ilmu Lasatwa juga bilang husuli. Ilmu yang bukan huduri disebut husuli. Apa ilmu husuli? Ilmu yang kopiannya, gambarannya. Tapi ingat, kopian gambaran yang asli. Artinya sesuai dengan yang di luar. Kalau sopis mengatakan tidak sesuai, maka itu kita ajak dia ke harimau. Harimau menggigit, kan tidak sesuai dengan yang di luar. Biarin aja. Itu yang mau tambah itu teh. Ini tehnya. Asik. Nuangnya di sini ya, biar enggak. Oke. Nah, jadi apa namanya? Kalau menurut filsafat Paripateti Masya, kalau nggak salah, infial, interaksi. Ini gelombang yang ada pada apa namanya? Telaga itu reaksi seperti itu, interaksi ya. Interaksi seperti itulah yang disebut ilmu. Makanya makulahnya, esensinya, ilmu itu adalah esensi apa? Aksidental. Nah, itu pentingnya. Jadi dia bukan jauhar. Itu. Misalnya. Walaupun mungkin juga Mulasatro, nanti kita lihatlah. Nah, jadi, karena dia interaksi, maka dia apa? Aksidental. Karena ketika Anda berinteraksi, infial itu salah satu daripada esensi aksidental. Interaksi itu kan harus ada yang berinteraksi. Bisakah gelombang telaga itu terjadi tanpa adanya telaga? Nggak bisa. Nah, ketika wujudnya itu perlu tumpangan, perlu partner, maka itu disebut aksidental. Jadi apa? Arat. Toh? Disebut arat. Nah, oleh karena itu, ilmu ini kurang lebihnya menurut Masya, Anda bilang kurang lebih terus, karena bahasanya orang besar itu kadang-kadang susah dimengerti dengan bahasa kita. Mereka mungkin memaukan sesuatu, tapi yang umum kurang lebihnya begitu. Menurut Masya apa? Ilmu ini adalah infial. Nah, ketika infial, konsekuensinya apa? Dia aksidental. Karena perlu ada yang munfail. Nah, yang munfail itulah substansinya. Air telaga itulah substansinya. Roh manusia itulah substansinya. Nah, interaksinya ruh
Nah, itu perlu kepada roh. Maka itu interaksinya itu apa? Aksiden. Dan interaksi itulah yang disebut ilmu. Infialnya itu disebut ilmu. Oleh karena itu ilmu makulatul aras, bukan makulatul jauhar. Dah. Berarti sudah tidak istihad lagi kalau begitu. Sudah dua sesuatu yang masuk. Kalau mengenai ittihadnya, bisa dikata bukan satu ya. Jadi kalau ilmu mungkin masih bisa dikatakan satu, tapi objek ilmunya tidak dikatakan satu. Objek ilmunya apa? Mobil mahiyahnya apa? Esensi mobil. Nah itu nggak bisa dikatakan dia juga ruh manusia. Ruh, subjek, interaksinya anggaplah bagian dari ruh juga, toh? Tapi mobil yang datang, yang membuat interaksi itu tidak bisa dikatakan satu. Jadi menurut Masya, akibatnya apa? Selain bahwa ilmu yang interaksi itu adalah aksidental, objek ilmu tidak bisa dikatakan subjek ilmu. Karena objek ilmu ini datang mempengaruhi subjek ilmu. Sehingga subjeknya bergetar atau bergoyang, bergelombang. Sehingga gelombangnya itu yang dikatakan ilmu. Subjek, yakni pemilik ilmu. Objek yang diketahui. Ilmu, hubungan antara subjek dan objek. Nah, gelombangnya, interaksinya itu aksiden. Berarti satu. Yang kedua, objek ilmunya tidak bisa dikatakan subjek ilmu. Nah, tapi coba lihat mula sadra. Mula sadra, subjek roh manusia. Objek esensi mobil. Tidak apa-apa. Nah, tapi esensi mobil ini dari mana datangnya? Kalau mula sadra, hubungan antara subjek dan objek tidak membuat subjek berinteraksi, tapi membuat subjek mengeluarkan aksi. Yakni gimana? Yakni subjek, yakni yang mengetahui ketika melihat objek, nah, dia membuat objek itu dalam dirinya. Kalau tadi kan dipengaruhi objek, kalau sekarang dia membuat objek. Kalau tadi dipengaruhi objek, kalau sekarang dia membuat objek. Kalau Masya dipengaruhi objek, objek mempengaruhi subjek. Kalau mula sadra, subjek membuat objek. Membuat objek di mana? Dalam dirinya. Oleh karena itu akibatnya apa? Apa akibatnya? Berarti objek, subjek, ilmu itu satu. Ya ruh manusia itu. Objek dibuat manusia dalam dirinya. Subjek ya manusianya itu. Hubungan dirinya dengan buatannya juga ada dalam dirinya, tidak di luar dirinya. Gitu. Itu makanya ini kalau sudah ngomong begini lalu ingat hadis itu. Khuliqa Adam ala suratir Rahman. Manusia dibuat sesuai dengan wajah Allah. Nah, kalau di tafsiran yang tinggi, wajah Allah itu apa? Orang yang tidak paham, mutakalim ekstrim, ilmu kalam ekstrim. Pokoknya wajahnya Nabi Adam itu wajah Tuhan nanti yang akan kita lihat di surga. Karena Nabi Adam dibuat dengan wajah Tuhan. Padahal wajah Tuhan diantaranya ini. yakni Tuhan. Nah, makanya nanti itu, bagaimana Tuhan mengetahui? Nah, itu. Nah, itu pengetahuannya ada dalam diri Tuhan. Bukan interaksi, tapi aksi. Jadi istilahnya apa? Kalau yang tadi yang teori. Kalau yang ini suduri. Kalau istilah Arabnya yang tadi infial, masya. Kalau yang ini suduri. Ini dia mencipta. Nah, kalau dia suduri, ada kemungkinan bisa dikatakan jauhar.
ilmu. Sudah bukan aksidental lagi. Nah, walaupun bisa juga dikatakan aksidental. Karena apa? Seperti ilmu, bodoh, pemarah, itu kan buatan ruh juga. Pembenci ketika lagi membenci, penyinta ketika lagi mencinta, kan ruh semua yang buat dalam dirinya. Nah, tapi itu tidak bisa dikatakan jauhar, tetap dikatakan aksidental. Karena ilmu tetap memerlukan kepada subjek ilmu, gitu. Tapi nanti dalam pandangan yang lain bisa menjadi kurang lebihnya jauhar nanti kalau di peringkat lain. Tapi di peringkat ini itu masih dikatakan aksidental. Dan umum memang aksidental. Ilmu tetap. Bedanya kalau yang dimasyak ilmu itu interaksi dari luar. Kalau yang mulasadro, aksi dari dalam. Ya ini sebenarnya proses dilihat mata, dikirim ke otak, dikirim ke roh itu sebenarnya proses percontohan. Jadi mata melihat mobil, dikirim melalui saraf ke otak, dari otak ke roh, baru roh membuat sesuai dengan hakikat mobil yang ada di luar. Jadi suduri. Jadi ilmu bukan hasil daripada interaksi, bukan akibat daripada luar, tapi ilmu itu akibat daripada ruh. Kalau tadi ilmu akibat daripada wujud yang kita akibat daripada objek, kemudian kalau menurut Nazadro akibat daripada subjek. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.